Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini berkesempatan berwawancara ya dengan Kang Lukman nggih. Alumni MG nggih. Nun sewu sakit disampaikan sedikit tentang CV panjenengan pada saat mondok di IMG. Ya Lukman, monggo. Ya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai masuk di MG tahun 1987 sampai 2002. Wih, 87 teng MG sampai tahun pinten Mas? 2002. Oh, berarti lanjut sampai kuliah? Iya, sampai selesai, sampai nggak pulang juga. Masya Allah, Masya Allah. Pulang ke Trawulan. Aslinya pun di Mojokerto? Iya. Aslinya? Jadi nyonya asli sini. Oh, asli sini. Kalau Iya, panjenengan? asli Sidoarjo. Sidoarjo pun di? Sidoarjo Sukodono. Oh, Sukodono. Oh, Jadi saya mulai kecil ya bersama beliau. Iya. Sirah jalanan. Sukodono ini pun di? Ya. Cangkring Sari. Cangkring Sari. Pas Jadi ini kan wonten pemain bola Ustaz Nawawi nggih? ya, Ustaz Utamawi masih ke selatan. Oh, Iya. Nggih. Kulo rada apal nggih Sukodono niku. Iya. Betul. Jadi termasuk ya legendaris pemain sepak bola ya. Aduh, Masya Allah. Berarti teng IMG tahun 80-87 nggih? Iya. Sampai tahun 2002. Itu berarti lanjut teng Unhas. Unhas sampai waktu itu masih IKH. Nggih, masih IKH ya. Mungkin namanya Kufat. Iya. Oh iya, emang Kufat. Iya. Jadi waktu itu belum MG, terkenalnya Pondok Kufat gitu. Oh iya, betul. Makanya jarang-jarang ini ya, jarang familiar kalau waktu pas zaman Iya. kita Kufat ya. Ya termasuk ya banyak teman-teman yang dari Tebu Ireng ketika teman-teman kuliah waktu di IKH itu banyak sangat familiar sekali. Itu. Waktu itu nu sewu Jalukman ingin mondok ke, kita bilang Kufat aja dulu ya. Iya. Itu kan Kufat. Waktu itu bagaimana ceritanya? Memang orang tua atau keinginan sendiri? Kebetulan masih ada saudara namanya Di Kufat juga? iya, namanya beliau Yai Abdullah Afif itu masih pernah Isan. Iya. Isan juga pernah jadi guru juga jadi teman. Iya. Jadi kiai sekarang ya. Sekarang jadi kiai. Oh, sebelum panjenengan nggih. Iya, itu yang ya awalnya ketika dengan saudara-saudara di rumah di Sukodono kepingin mondok di Tebu Ireng itu karena beliau. Nah, ketika ke rumah ada pengajian, kok enak gitu. Akhirnya kami setelah dari lulus MI langsung ke Tebu Ireng. Masya Allah. Berarti waktu itu ada yang lebih senior, akhirnya panjenengan di Iya. mau datang MG. Juga. Dan akhirnya juga ketika yang mondok ke sana turun temurunnya juga sama semacam itu. Masya Allah. Iya, jadi kemudian ada saudara yang kepingin ikut, ada tetangga yang kepingin ikut. Itu berawalnya dari waktu itu masih pondok di Kufat masih belum ada 1000 ya. Ya, masih belum sebanyak ini. Cuma cita-citanya dulu memang di belakang itu harus paling tidak sudah. Iya. Saya waktu itu panjenengan waktu pas pondok memang ingin menjadi hafiz Quran gitu. Iya, karena termotivasi oleh saudara dan Saudara. Dan menurut saya ya tidak mudah kan untuk menjadi seorang hafiz Quran. Jujur seperti kita ketahui ada beberapa metode. Semalam saya juga alhamdulillah silaturahmi ke Mbah Yakin. Alhamdulillah beliau juga menyampaikan banyak hal terkait metode-metode yang ada gitu. Dan diapresiasi oleh Wapres kan, kebetulan cucunya juga mondok di
pondok pesantren Haki ya. Iya, Haki. Bahkan metodenya itu bisa 4,5 bulan atau berapa ya? Itu bahkan ada yang lebih cepat lagi katanya itu. Ya, Sebenarnya bagaimana kalau dalam hal metode menghafal normal saja sebetulnya dua. paling lama itu Paling normal itu paling tidak 2 sampai 3 tahun. Itu metode yang semestinya, yang biasanya. Iya. Tetapi kalau yang di luar dari 1 tahun, ada yang 4 bulan, 5 bulan, itu memang punya skill yang Berarti kamu punya kemampuan punya intelektual kemampuan. kan? Karena hitungannya katakanlah 1 bulan itu bisa hanya satu juz, Betul. bisa dikalikan berapa? Betul. Kan gitu. Itu standarnya. Betul. Dan standar MQ dengan Mbak Yakin itu sama Wong itu juga kemana-mana kecil juga dengan saya. Oh, Masya Allah. Kamu seangkatan apa? Iya, saya angkat. Kuliahnya waktu itu juga bareng dengan saya, cuma beliau enggak menyelesaikan. Oh. Udah kadung jadi kiai. Iya. Jadi jalan-jalan kemana waktu itu pakai sepeda besarnya itu. Iya. Sejarahnya ya tahu. Karena memang dari kecil jalan-jalan dengan saya waktu itu. Iya. Berarti sebenarnya kalau kita bicara metode untuk menghafal Al-Quran sebenarnya hampir-hampir sama ya. Iya, yang dipakai memang hampir sama. Cuma kalau yang di Haki untuk saat ini kan kurikulumnya beda bahasanya gitu. Betul. Jadi kalau Mbak Yakin itu setiap hari katakanlah harus 5 juz. Dan kegiatannya memang hanya baca Quran. Betul. Kalau di MK kan masih ada kegiatan yang lainnya. Iya. Sekolahnya formalnya di situ. Nah, kalau Mbak Yakin harus full pure murni menghafal. murni. Binador plus menghafal mungkin ya. Iya. Jadi kalau memang di Mbak Yakin itu dulu sudah sempat ngomong dengan kami. Iya. Apakah ada harus dimasuki dengan program yang lainnya. Kalau memang jenengan masuk di program UFAT-nya ya sudah, konsentrasi aja di situ. Selesai anak itu mau pindah pondok ya tidak masalah. Yang penting ya, ternyata ditekuni oleh beliau. Sampai saat ini pondok yang putih pun juga sama. Jadi setiap hari tidak lebih dari harus darisnya 5 juz. Terus bersama itu, tidak sendiri-sendiri, tapi dibaca dengan bareng-bareng. Itu setiap hari. Belum lagi nanti ada tahajudnya itu juga wajib. Ya betul. Wajib. Kemudian duha wajib. Beliau semalam juga jelaskan seperti itu sih. Iya. Berarti tahajudnya. Nah ini yang pondok-pondok lain juga yang tidak ada program yang wajib bahasanya. Tahajud wajib, kemudian terus ya harus. Karena kan seperti kita ketahui kalau dalam ilmu saraf memori itu akan ada 2 ya. Iya. Ada memori short term sama long term memori. Sudah barang tentu namanya memori itu kan memasukkan suatu pengetahuan ataupun hafalan dari luar ke dalam otak kan seperti itu. Iya. Sudah barang tentu namanya hafalan itu kan repetitif kan, terus menerus kita kalau kita lihat teman-teman kufat waktu pas saya masih mondok kan Makbarok Adratusnya kan lagi terus ya kan. Iya. Artinya tuh kalau saya semalam sempat ngobrol sama Mbak Yakin ya tadi tuh menjadi akan sebuah habituasi kebiasaan. Makanya tadi itu ya setiap hari tuh minimal 5 juz gitu ya. Iya, jadi itu memang tidak pernah lepas dari kegiatan sudah tersistem. Di Mbak Yakin itu sudah di Pondok Haki itu sudah tersistem. Kalau Jadi menurut saya kok di Panjenengan sendiri pada saat dulu seperti apa ya? Kalau siapa tahu kita semua ingin dapat gambaran bagaimana. Kalau yang di MK dulu itu yang tersistem hanya setelah maghrib itu murojaah yang wajib dengan teman-teman sampai waktu Isya selesai. Setelah itu sudah kondisional, ada yang setoran, ada yang murojaah, ada yang ngaji sendiri, ada yang wajib setoran bersama ustadznya setelah Isya. Setelah itu sudah
sampai jam berapa selesai. Kemudian pagi hari setelah subuh, sebelum subuh kan memang sudah dibangunkan, tapi tidak bahasa dulu ada memang hanya iya. Jadi persiapannya untuk anak-anak di MQ waktu itu ya tergantung. Kalau memang juga persiapannya 1 hari bisa 2 lembar, 2 ya bisa cepat ya, pertama. Jadi menghafal Quran itu tidak bisa diandalkan dengan IQ yang tapi punya himmah, punya senang, paling tidak nawaitunya tadi, nawaitu lillahi ta'ala, kemudian himmah, istiqomah, sabar. 4 itu yang biasanya yang sudah iya. Nah, istiqomah ini kalau memang sampai saat ini katakanlah 1 hari 2 juz ya sudah 2 juz, 3 juz, 3 juz, mungkin istiqomah. Kalau semalam Mbah Yakin menyampaikan memang harus menjadikan sebuah kebiasaan ya. Saya sempat ngobrol juga semalam dengan alumni IAMP juga. Metodenya adalah ibarat kata kita berjalan di satu lokasi jalan. Kalau kita lewat jalan itu memang kita kan hafal. Iya. Itu. Ya bahkan sama. Mata pun bisa jalan katanya. Ya sama sebetulnya kayak kita dengar lagu-lagu itu aja lah. Setiap hari kita dengar tanpa melihat teksnya, tapi setiap hari dengar. Itu kan juga kebiasaan. Ya dengan sendirinya apa? Makanya tadi kan gini ya, saya sempat dengar awalnya binador. Selama berapa bulan gitu, nanti sambil mulai nyicil hafalan ya, terutama 3 juz terakhir. Kalau bedanya dengan pondok yang lainnya, MG dengan yang lainnya, itu kan ada standar bacaan. Jadi kalau di MG itu selama binadornya belum selesai, maka tidak diperkenankan untuk. Karena apa? Ketika bacaannya belum bagus, dia menghafal, akhirnya ada kesalahan-kesalahan yang paten ini yang bermasalah nanti di belakang. Akhirnya sudah terbiasa ya. Iya, maka di situ MT punya standar namanya bacaan. Harus paling tidak selesai atau wisuda binador bahasa. Baru mengajak ke nah selama binador kan itu agak lama bahasanya. Nah itu bisa karena bacaannya kan sudah agak bagus. Ada pun binador itu relatif tergantung kemampuan masing-masing. Iya, ada tingkat-tingkatan. Kalau di MT ada berapa? Tingkat awal, menengah, terus akhir bahasanya itu. Nah, kalau yang sudah bahasanya kalau awal itu nakis sih. Iya. Nakis kabir itu berarti. Jadi yang masih pemula. Iya. Jadi mulai baru dibina ada guru khusus yang memang itu. Selama masih binador belum diperkenalkan untuk menghafal ya? Nih kalau di MK enggak boleh. Mungkin nyicil ya? Iya. Nyicil tapi semacam intinya binador tadi ya? Iya. Nah, kalau yang di pondok yang lainnya, punten itu memang dia punya keinginan menghafal, jadi persilahkan. Tetapi kalau bedanya makanya kalau di MK itu standar bacaannya hampir semua santri A sampai Z katakanlah itu ada semacam kesamaan ya. Iya, sama. Outputnya itu sama semuanya ya. Iya. Ada standarisasi dari IAMQ ya untuk outcome atau keluaran dari alumninya ya. Iya. Makanya kalau dulu ketika teman-teman ngaji kemana gitu kan sudah bisa didengarkan. Oh itu bahasa arek kupat. Iya, karena ada terusan kayak di mana di Ngelaban, kemudian di Jagung itu juga di kota Jombang. Kalau yang dengar itu sudah hafal. Iya, oh ini anak bacanya anak kupat ya. Iya, anak kupat. Masya Allah. Ciri khasnya ada. Sampai ketika ada lomba tingkat nasional katakan itu
sudah ada ciri Sudah tahu? khas, sudah tahu. Oh. Ini bacaannya anak Berarti MK. ada standarisasinya Iya, ya. betul. Makanya tadi itu juga dilaunchingkan Iya. Apa metode apa tadi ya? Yang metode saya dengar? Metode ya. qiraah muwahhadah. Qiraah Muwahhadah. muwahhadah. Itu kayak gimana aja sekilas? Bisa Ya, diinformasikan jadi kepada kita qiraah semua? muwahhadah itu yang terkait dengan standar bacaan tadi. Oh, standar bacaan. Ya. Jadi Yang tadi nggak salah ada 4 ini ya, bukan? Ada buku-bukunya itu. iya ada Oh iya. baru. Iya. Yang buku baru yang murattal. murotal itu. Jadi ada jilid 1, 2 ya. Jadi kalau yang dulu ya itu tadi kayak di Bagian produk Yai Sopas. iya. Itu yang rencana mau kita di launching ya, dia Iya, launching. iya. Kalau bisa nanti kita bisa saya mengajarkan kepada anak-anak di TPA-TPQ kita dengan menggunakan metode tadi itu ya. Iya, iya. Betul. Dan yang sudah dipakai itu kan yang di teman di Ustadz Muhyiddin di Porong. Iya. Porong sudah yang dipakai. Nah, dari dulu itu sebetulnya kepingin memang ada standarisasi bacaan karena memang di MK punya ciri khas tersendiri, tapi selama itu juga masih terkendala berbagai macam hal. Padahal kayak kudus, kayak yang lainnya punya yang bu'a, punya yang lainnya punya qiraati, punya atau mungkin yang lainnya tartil, yang di ini apa Cikiha itu juga ada. Tetapi ketika di lapangan ya, yang punya standar bacaan tetap itu tidak bisa lepas dari terkenalnya MK itu semacam itu. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman juga di kepengurusan di JGH atau di pengurus-pengurus terutama yang dilatar belakangi dengan kufat itu banyak-banyak teman-teman dari MK. Saya sendiri itu di kecamatan sini juga ketua CHG juga ketua JGH. Kalau di kabupaten ini masuk di bidang tafidnya di PC. Terus saya ya mungkin terakhir yang ingin saya tanyakan, jujur kan kalau kita bicara rumah tafid itu kan biasanya banyak berkomunikasi dengan afiliasi ke minhum lah yang kira-kira langkah-langkah strategis apa yang mungkin bisa kita lakukan di masyarakat agar bisa eksis gitu ya? Iya, termasuk kita yang sendiri kalah start dengan beliau, dengan teman-teman yang minhum katakan. Karena saya sendiri waktu itu ikut ketika ada program yang diluncurkan oleh Kemenak Jawa Timur. Kemudian sekolah saya di SMP Islam Brawijaya Trawulan itu dipilih sekolah swasta, yang satunya negeri itu di Pacet untuk ikut program TK baca tulis dan hafalan itu. Nah, ketika tak pikir ini programnya Kemenak bagus-bagus saja. Nah, ketika di lapangan sampai di pelatihan ternyata yang datang itu bolo-bolo minhum itu. Sudah saya ngomong dengan seadanya. Ya bahasanya saya tolak dengan secara halus daripada saya nanti bermasalah dengan masyarakat sekitar. Karena ini kalau kita sudah kalah start. Makanya lobby beliau itu sudah masuk di Kemenak. Jawa Timur itu. Iya. Jadi program itu sudah masuk. Bahasanya yang dipakai sudah untuk program, untuk pembinaan, gratis semua. Karena sudah dibiayai. Nah, sedangkan kita program juga belum begitu maksimal, pendanaan juga belum ada. Autokritik untuk kita agar jauh bisa lebih bersaing lagi waktu itu bertemu dengan teman-teman MK itu, ayo kita bikin. Ya, termasuk Cak Mukib itu sering
Ya, karena memang saya pelaku. Punya rumah tapi yang ngelola enggak Rufat. Nah, kembali lagi ke rumah tahfidz tadi, karena memang brandnya Iya, sekarang brand. itu kan yang dipakai adalah tahfidz. Iya, tahfidz. Yang ngelola enggak Nah, Rufat. ketika ini sudah ditawarkan kepada yang masuk di situ, terutama juga adalah teman-teman kufat, Iya, teman-teman, terutama juga banyak dari teman-teman MG juga masuk di situ. iya. Ya, karena sudah bahasa yang dipakai itu sudah hitungan, karena punya dia ingin mengembangkan program tahfidz. Iya. Kita juga salah, ada dua yang sudah kecolongan. Ya, satu tentang program, yang dua ternyata kita juga tidak bisa mengakomodir teman-teman yang sudah kembali lagi. Nah, itu dimanfaatkan. Itu ya. Iya, dimanfaatkan oleh. Iya, betul. Dan sekolah-sekolah yang berbasis tahfidz itu kan memang juga diburu masyarakat. Iya. Makanya benar ya. Kan brandnya itu kan. Kita akui lah. Ya. Kita akui itu sangat diminati oleh wali murid lah atau wali santri, sangat diminati saat ini. Dan yang saya tahu, terutama yang di Mojokerto itu juga memang komunitasnya di situ. Komunitasnya itu memang kemudian dibrandkan, kemudian seakan-akan ini. Iya. Padahal memang juga cuma yang kita kalahnya satu itu. Yang kedua, tetap ngambilnya adalah dari teman-teman. Nah, ketika ditanya tentang hal itu, nggak usah tanya tentang ini latar belakangnya apa. Yang penting teman-teman hadir, sekali hadir itu berapa, bahasanya semacam itu. Iya, sudah ngomong semacam itu. Mudah-mudahan. Dan akhirnya yang saya ceritakan tadi yang di Mojokerto, Mojokerto yang berani nolak tadi program yang lainnya terima. Iya, yang lainnya. Di kota pun nerima kan. Ya Allah. Menurut saya, langkah-langkah strategis apa ya yang menurut saya untuk saat ini dilakukan ataupun mungkin ada. Makanya kalau kita mau terutama di tahfidz, ya mau tidak mau harus masuk di birokrasi. Berarti kita kalah start tadi ya. Iya. Kebijakan sudah banyak yang pada mereka ya. Nah, kalau kita sudah masuk di situ kan kebijakan itu kan enak. Nah, kadang-kala teman-teman itu tidak berpikirnya di situ. Betul. Pikirannya hanya yang manual-manual aja ya. Manual. Ada langkah-langkah strategis yang tadi yang Pak Jenengan bilang ya, lebih ke arah program kerja, bagaimana melobi-lobi eksekutif ya dalam hal membuat sebuah program kerja ke bawah ke kementerian. Kalau di Mojokerto alhamdulillah sudah jalan. Bufat Kabupaten Mojokerto itu putra putri 1555. Itu sekabupaten kota. Dan itu pun ada difasilitasi oleh Kesra, Kabak Kesra. Itu Kesra ya. Iya. Jadi itu sudah berjalan hampir 4 tahun kemarin. Jadi untuk ini bisa 5 kali kegiatan. Itu yang dibatasi oleh Kabak Kesra. Untuk yang di kota itu rutin. Ya, rutin ya. Setiap 1 bulan sekali. Berarti sudah itu bisa masuk dan difasilitasi oleh Kesra ya. Kalau yang di kota masuk di di UPD, jadi di kantor-kantor. Itu ada 25 majelis atau 25 kantor dinas di kota setiap bulan, 1 bulan sekali. Tetapi kalau yang di kabupaten kemarin pas hari jadi itu di Pendopo Kabupaten, kemudian yang kedua kemarin di Kecamatan Puri, nanti yang ketiga di Kecamatan Jatirejo,
di Kutorejo, kemudian terakhir nanti di Jetis. Jadi sudah kalau di Kabupaten Mojokerto sudah terfasilitasi. Sidoarjo juga ada, Gresik juga ada. Makanya kalau teman-teman mau masuk ke situ harus birokrasinya harus cari. Kalau enggak gitu enggak bisa. Tidak bisa. Iya. Kalah ya, kalah. Iya, kalah. Kalah start. Iya, kalah. Saya teman kira-kira mungkin closing statement yang ingin panjenengan sampaikan kepada seluruh alumni baik itu IAMP ataupun alumni Tebuireng yang bergabung dalam IKPT, kira-kira apa kan, monggo kan? Oke, terima kasih. Ini kesempatan yang sangat baik sekali bisa ketemu beliau, Pak Dokter. Bisa, bisa silaturahim dengan beliau meskipun dengan ngopi, bukan ngopi ini ya, degan Trolo ya, Pendopo, Kabupaten Pendopo, Kecamatan Trowulan. Iya, di Pendopo, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan. Ini sangat istimewa sekali. Degan ya. Degan. Iya, Biasanya kopi di Degan. Iya. Artinya teman-teman IAMG, teman-teman di IKPT ini adalah satu rumpun. Iya. Satu rumpun kegiatannya kalau bisa memang juga ayo kita bareng-bareng dari IKPT dengan IAMG itu ya sama-sama. Tapi kalau di Mojokerto insya Allah juga jalan. Saya jujur, saya apresiasi. Mojokerto itu terkenal solid. Iya, Di bawah insya Allah. kepemimpinan Cak Ismail. Iya, insya Allah gitu. Jadi teman-teman coba. Bagaimana menurut saya, apa yang ingin panjenengan bisa bagikan kepada seluruh, apa sih yang membuat solid, apa kompak itu gimana ya? Ya, satu komunikasi dengan teman-teman alumni. Jadi teman-teman alumni ini terutama yang kemarin juga saya di Ketua IAMG Kabupaten Mojokerto. Kemudian ada yang sudah ngisi di situ, terutama Ustadz Waji itu sudah rutin ngisi di IKPT. Nah, jadi antara IAMG dengan IKPT sudah ada sinergi. Jadi antara Pondok MG dengan Tebuireng ini satu rumpun. Ya, jadi mohon juga teman-teman semuanya bisa aktif ikut di kegiatan IKPT. Mungkin itu. Jadi semuanya salam sehat semuanya. Iya. Jangan lupa minum degan. Iya, jangan lupa makan degan. Biar sehat ini. Iya. Racun-racun. Hilangkan toksin. Ya. Kepada seluruh alumni IKPT, baik itu yang Tebuireng, IAMG, Mas Rudia, Sebelah, Wali Songo, dan yang Darul Falah. Darul Falah. Mudah-mudahan kita semua selalu kesehatan ya Jaya. Dan tentunya kita semuanya mudah-mudahan dapat keberkahan ya dengan jatuh saya. Oke, matur sembah nuwun dari Trowulan ya. Iya. Pendopo Agung. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.